Yo, welcome back with Polite Podcast of English Literature. Oke, di Polite kali ini tuh kita mau ngapain sih? Tentunya kita juga di kali ini akan mengenalkan atau akan ingin lebih tahu tentang salah satu komunitas yang ada di sastra Inggris, yaitu Sanyawana. Sanyawana. Ya, dan kita sudah di sini sudah berada bersama Bang Albi Faturrahman, Ya, benar? betul. Yang mana beliau adalah salah satu anggota atau ketua Betul. Anggota. anggota Beres ketuanya. anggota dari Sanyawana ya. Sebenarnya Sanyawana itu singkatan dari apa sih? Nah, Sanyawana itu untuk sekarang ya, Iya. ini Sanyawana itu kepanjangan dari Sastra Nyawana. Oh, sastra Nyawana. Jadi namun dulu itu tuh Sastra Nyawana. Jadi kita bersastra, berkesusastraan dan bermain wana itu artinya. Oh, Gitu. Jadi sekarang tuh sastra Nyawana tuh artinya nyawa dari sastra gitu. Oh, Kita mengimajinasikan diri kita kalau misalnya di Sasing itu paling tidak nyawa kesusastraannya ada di komunitas inilah. Oh, Papi punya apa? iya. Imajinasi kami begitu. Sebelum lebih dalam nih Bang Albi nih, sebenarnya atau kita nih pengen tahu gitu, Sanyawana ini dibentuk atau dibuat dan direalisasikannya itu kapan sih? Nah, untuk itu kami tuh udah secara kontrasnya Sanyawana itu lahir sebentar ya, takut salah nih karena kan ini juga mengenai founding father Iya. sebetulnya. Jadi Sanyawana itu lahir tanggal 11 Maret 2017. Diinisiasi oleh Mang Gober, Kang Isep Marley, Ucan Kaheman, sama Kang Eja Sepeda. Oh, Kalau Kang Ucan Kaheman itu yang sekarang jadi vokalis Bumi Memanggil. Bumil. Nah, namun ada cerita juga sebelumnya tuh, sebelum menjadi inisiasi Sanyawana. Jadi tahun 2012-13 itu ada dongengnya kalau ya senior kami ini yang Mang Gober dan sebagainya itu tuh menginisiasikan mereka tuh suka hal-hal gaib. gaib. Iya, fiksi kan gaib. Ya, benar. Gaib dan sebagainya. Awalnya sebelum jadi Sanyawana disebutnya tuh Mapalaga. Apa tuh Mapalaga? Mahasiswa pecinta alam gaib. Mahasiswa pecinta alam gaib. Namun mereka sering diskusi di Batu Kuda di sini. Ya. Sekarang kita kesempatan buat podcast. Nah, lo berdiskusi tentang kesusastraan, membahas novel dan sebagainya. Nah, akhirnya menjadi Sanyawana. Lalu pas tahun 2017 itu, ya patut diakui Sanyawana memang sangat erat dengan urusan bermain di alam waktu itu. Kita sering camping ke Artapela ataupun ke Citata sana untuk camping, dan sempat juga ada inisiasi bahwa ya kita adalah pencinta alamnya di sastra Inggris. Begitu. Pernah ada kegiatan yang menyerupai itu. Namun selepas itu akhirnya sastranya bersifat jadi sastra jurnalisme. Jadi kita selepas main lalu kita membuat Karya. Iya. Nah, berangkat dari hal itu juga yang sekarang kami lakukan. Kita tidak meninggalkan sastra jurnalistik itu. Kita membuat tulisan-tulisan pasca kita bermain, ngaliwet dan sebagainya ya. Iya. Nah, awalnya begitu. Jadi memang ada panggilan keresahan kalau misalnya ruang belajar itu tidak cukup di kelas. Intinya itu bahwa kita saling melayani dan melindungi di dalam wacana kesusastraan ya paling tidak untuk teman-teman gitu. Nah, saya juga tertarik di Sanyawana karena begitu. Awalnya. Berarti Bang Albi masuk Sanyawana di tahun? Saya masuk Sanyawana di tahun 2017 akhir. Masih baru-baru berarti. Maksudnya baru-baru Sanyawana dibentuk, Bang Albi masuk gitu. Masuk. Iya. Begitu. Jadi di awalnya itu Sanyawana tuh awalnya Mapalaga. Tadi kayak begitu. Alam gaib tuh bukan berarti bukan menyembah sajian kayak gitu, bukan berarti kita kayak sayang di YouTube ataupun di live TikTok kita ke tempat angker terus mencari kegaiban di sana, tidak. Bukan berarti kan 7 hari 7 malam minum es krim. Bukan. Bukan begitu. Jadi
memang apa ya, hal-hal fiksi ataupun proses imajinasi dan hayalan abstrak itu kan hal-hal yang gaib yang pada akhirnya memandu kita untuk terus bertahan hidup Iya. gitu. Nah, kesusastraan, fiksi, puisi, nah itu menawarkan hal itu dan kita membahas itu. Itu desainnya Wan. Eh Kan Bang Albi tuh maksudnya awalnya masuk dari kayak gimana ya? Asal bikunal awalun gitu loh. Jadi kan kayak ya, orang-orang pertama gitu ya pasti gitu kan. Itu tuh waktu Sanyawana awal-awal dibentuk kegiatannya tuh apa aja sih gitu? Nah, untuk Sanyawana memang kita tuh di ruang apa ya, kegiatannya ataupun kesehariannya Sanyawana itu tidak saklek bahwa kita mesti begitu gitu. Kita masing-masing angkatan itu kita bisa ngerekonstruksi, kita bisa Iya. kita senangnya apa selama misalnya blueprint dalam tanda kutip bahwa kita tetap berkesusastraan. Jadi pas dulu kita memang kegiatannya sering camping. Kita punya beberapa inventaris seperti tenda seperti ini. Kita camping dan diskusinya di atas gunung sambil ngeliwet gitu. Nah, namun pada konteks sekarang kami melakukan diskusi tetap sama dengan diskusi, namun ke ranah yang lebih eksplorasi bagaimana diskusi itu lebih menarik gitu. Selain dari memang kan jadi saya melihatnya waktu itu eksplorasinya di settingnya gitu. Iya. Sekarang di cara penuturannya, cara penyampaiannya. Nah, di kegiatan Sanyawana di proses diskusinya tuh kita ada beberapa bentuk. Kayak waktu itu kita pernah melakukan sidang sastra pas penggarapan Eltra di Sang Rama Premi. Oh yang kemarin Bang. Ya. Yang kamu jadi Saya juga doang jadi salah satunya itu kita mengapresiasi karya teman-teman kita di Komunitas Sastra Inggris gitu dengan sidang. Terus juga ada dengan debat sastra. Debat sastra juga. Jadi baik debat teater ataupun debat sastra, debat pengkaryaan, debat produksi, debat pavi puas wesosia dan sebagainya. Nah, yang ketiga tentunya dengan ceramah, keempat FGD, dan yang terakhir itu kita proses penulisan. Jadi ada input dan outputnya juga berarti ya. Dan secara intisarinya di Sanyawana itu kita bukan belajar mengenai apa ya? Kita bukan belajar mengenai materinya yang harus kita kuasai, tapi inti nama muncul bahasa Sunda namanya orang diajar kawani lah. Karena materi di kelas udah, ataupun misalnya bisa dicari di YouTube, di Yurda dan sebagainya. Iya. Tapi bagaimana mengartikulasikannya, dan juga belajar berargumen dengan apa yang kita pahami. Nah, di Sanyawana gitu. Oh, jadi diwadahi gitu ya Sanyawana gitu. Wah ini ngomong paham. Berarti kayak gitu ya. Kalau misalnya kalau buat kegiatan-kegiatan Sanyawana yang emang di tahun-tahun sekarang nih, di tahun 2024 lah ya, yang emang udah cukup pudar gitu. Apa tuh? Nah, mungkin ini juga yang menjadi panggilan kami untuk kembali lagi peduli ke ruang-ruang yang bukan hanya di kampus tapi juga ke masyarakat. Jadi waktu tahun 2018 kalau saya tidak salah, kita juga pernah melakukan kegiatan bersih-bersih sampah gunung di sini di atas. Di tempatnya? Oh di sini. Di sini sampai ke atas gitu. Ya ada sekitar kurang lebih 500 kilo. Wow, itu sampah. Itu kolaborasi dengan komunitas-komunitas asing juga, Visualite, FLM dan sebagainya. Kita ikut bareng di sini. Nah, mungkin kegiatan itu yang kita akan coba di 2024 ini untuk eksplor lebih lanjut gitu. Oh, berarti ada gebrakan baru lagi nih. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lah ya. Gitu. Kalau yang saya ketahui itu Sanyawana tuh ada yang namanya disayang. Nah, itu disayang itu apa sih gitu loh. Maksudnya aku juga pengen gitu kali-kali disayang. Ya. Jadi disayang itu apa sih sebenarnya? Aku juga masih bingung gitu kayak kan kalau lihat gitu di postingan-postingan kayak feeds-nya ini di Sanyawana kan ada hashtag disayang 9 kan yang berarti kalau gak salah disayang berapa gitu. Disayang tuh apa sih gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke disayang ya agar lebih hangat, kayaknya enaknya aku ngepantun dulu deh biar Aduh, pantun apa? Pantun apa nih? bener. Jalan-jalan sama Bu Pepi. Cakep. Jangan sampai beli cakwe bantat. Cakep. Enaknya gitu sambil ngopi biar lebih hangat. Oh, kopi ya. Oh maaf. Jadi enak banget nih kopi. Saya cari kopi. Boleh.
Siap. Kopi. Sorry ya. Sorry ya. Emangnya cuacanya agak dingin. Emang layang berapa derajat ya sekarang? Gak tahu sih. Ada emang agak dingin ini. Ya, terima kasih. Thank you. Sisi. Bisa. Pancingan. Ada kopi nih. Silakan Mali. Kita ngopi dulu dong. Kopi dulu. Bismillah. Ada enak ya. Kopi hitam kan. Pokoknya gitulah. Kalau jalan-jalan sama Bu Pepi jangan sampai beli cakwe bantat. Kita pasti ngopi biar ngobrol lebih hangat. Yo, karena kalau ada kopi itu berlarut-larut gitu kan, kayak enak lah kalau ada kopi. Enak. Tadi sampai mana ya? Kita sampai di Sayang. Oh iya, di Sayang. Jadi pas waktu itu kan kenapa kita menamain di Sayang tuh karena begitu. Kita jadi seolah-olah perlu memotivasi dulu. Nah, tapi pas acara launching di Sayang Blue dong. Mau hujan. Santai aja kan. Tapi kan siapa tahu. Iya. Risiko podcast order ya. Apalah. Nah, jadi namun pas acara di Sayang pertama kita malah diskusi tentang kalau kita menolak buku self development yang punya wacana memotivasi. Ya. Kenapa? Ya, jadi waktu itu memang kita berdialog sebenarnya apakah kita melihat downgrade gitu apa ya, misalnya kurangnya motivasi itu apakah karena memang pribadi atau karena memang lingkungan sosial kita. Kita berdiskusi lah di Sanyawana mengenai wacana-wacana itu. Nah, dan juga di Sanyawana di Sayang itu tuh bukan hanya wacana diskusi yang umum, tapi juga memang membedah bila mana di kampus khususnya di matkul-matkul linguistik dan sastra, kalau misalnya kita kurang paham, nah kita berdialog di sana. Saya di linguistik kita ngebahas SFL itu sulit, dan misalnya critical teori kayak Spivak lah ya, feminisme dan sebagainya, Marx, dekonstruksi, Derrida kayak gitu. Nah, kita membahas itu juga agar tadi tujuannya kan kita untuk melayani satu sama lain. Nah, begitu di Sayang tuh. Dan juga aspirasinya tuh tidak terbatas dari Sanyawana, misalnya dari komunitas lain yang membahas juga gitu ya di kita. Misalnya Eltra kolaborasi sama Sanyawana mengenai tentang film suicidalnya yang horor juga. Nah, kita ubah di sana di Sayang itu. Oh, jadi bisa collab gitu sama. Bisa collab Bang. Sering berarti ya? Sering Ya. Dan terus juga di Sayang itu tuh kita memang berlatih gitu, misalnya juga skripsi yang mau disidangkan. Jadi sebelum kan gini ya, kalau mau sidang tuh kan kita gempur pasti. Iya, kita tuh masih untuk berlatih dulu. Iya. Nah, di Sanyawana menyajikan tempat itu. Misalnya waktu itu Muiz, yang tanggal 10 Oktober ini itu mau menyajikan skripsinya tentang komik. Nah, kita menyajikan latihan itu, jadi terbuka untuk siapapun gitu. Karena kita percaya kalau misalnya di ruang kesusastraan linguistik, saya mengutip Spivak misalnya ngobrolin kalau misalnya di kesusastraan itu cara kerjanya itu play out gitu. Berarti kalau artinya tuh ya memainkan, tapi dalam tanda kutip bukan mempermainkan itu. Iya, paham. Contohnya misalnya kamu jago main bola, mainkan dong bolanya. Berarti kan bukan mempermainkan bola. Iya. Tapi udah tahu ngenyeliding bagaimana, juggling gimana. Nah, di Sanyawana itu ada playground untuk memainkan itu. Ilmu alat sastra, ilmu alat linguistik, ilmu alat kebudayaan dan sebagainya. Nah, kegiatannya di Sayang. Terus juga kita kegiatan leisure-nya ataupun itu kita ngeliwet gitu. Jadi tiap ada kumpulan biasanya ngeliwat gitu. Kayak self reward lah ya. Ya gitu, self reward. Biasa kan Gen Z kan self reward lah, kebanyakan self reward gitu. Ya, gitulah kegiatan Sanyawana. Dan ada juga misalnya kegiatannya di dalam proses kreatif di Sanyawana tuh, khususnya sekarang aku sama Widi kita di Sanyawana tuh tidak terbatas hanya sebatas misalnya kita udah masih kuliah di Sasing misalnya. Iya. Nah, misalnya yang udah lanjut ataupun misalnya yang masih punya gairah di kesusastraan, dia juga bisa tetap di Sanyawana. Gitu. Aku sama Widi sekarang lagi ngegarap misalnya antologi. Kita pokoknya idenya bisa apa aja, tapi kita mencoba eksplorasi metafor pasar. Nah, salah satunya itu bisa kita ngebuat collab untuk proses lah, untuk latihan.
Gitu sebelum pada akhirnya kita memang mulai berani tuh untuk muncul gitu. Gitulah. Ya kan saya juga baru lihat nih postingannya juga belum pada lama-lama gitu. Iya, belum pada Masih 2 tahun ke belakang lah. Kan betul. Kalau misalnya tantangan dari Sanyawana tuh apa sih sebenarnya tantangan paling berat sampai paling ringan deh? Tantangan berat dan ringan ya. Tantangan yang paling ringan itu adalah kita kebingungan tempat. Iya di kampus saya di UIN Sasing tuh dulunya kan di Gedung Pi. Iya sekarang kita di Gedung Pi udah pinggir udah ada atau di kelas terus kita gedungan jadi kita mesti adaptasi lagi. Iya. Jadi memang tantangan ruang itu juga menjadi menjadi kendala ada dalam beberapa hal gitu kan, mengakomodir misalnya masa gitu pas ketika kita mau mulai acara ini jam sekarang. Terus kita di Gedung R, terus kita di Fakultas, terus tapi kemarin kita udah nulisnya di Gedung Pi. Nah, tiba-tiba tantangan teknis kayak gitulah. Namun mudah-mudahan aspirasinya memang kampus kita ini atau fakultas kita ini menyajikan ya, mempunyai ruang untuk mengakomodir ruang-ruang di luar kelas. Iya. Proses kreatifnya. Nah, untuk tantangan yang paling berat itu adalah stereotype sebenarnya. Stereotype. Dari masa ke Sanyawana dari hal-hal yang ada misalnya karena jujur di kesusastraan itu memang sangat lekat dengan gosip. Iya. Kita terus ngegosipin karakter tapi juga perilaku itu juga ada gitu udah. Jadi ngerti. Jadi misalnya gosip kita udah jadi paling paling sastra padahal emang gue gitu. Tapi kan juga itu jadi khawatir kan kalau misalnya kita bersilat gitu ya dunia kesilatan sastra tapi kita kena judge yang si paling kayak gitu ya. Itu kan khawatirnya kita sastra Inggris masa nggak ada sastrawannya sih kan gitu ya nggak sebuah paradoks lah ataupun iya sih. Nah juga mungkin sama dari tantangan terberatnya mah untuk proses penyadaran kalau misalnya ruang-ruang komunitas di Sasing mungkin saya rasa kalau yang terberatnya itu bahwa komunitas di Sasing itu terbuka dan itu tidak menjadi satu hal yang kalau kamu ikut komunitas ini jadi nggak bisa komunitas ini. Nah di Sasing tuh nggak. Jadi misalnya kamu ikutan komunitas Sanyawana, ikutan Sabar Sejati, ikutan Eltra, nah itu bisa masuk. Nah tantangan terbesarnya adalah kita sedikit yang tertarik dengan ruang-ruang itu. Mungkin di situ ya kita perlu adaptasi lagi ya dengan generasi-generasi yang akan mendatang gitu. Bagaimana membungkus acara lebih menarik. Dan saya mengapresiasi banget misalnya podcast kan ini jadi babak zaman sekarang. Iya. Polite itu. Nah mungkin tantangan-tantangan seperti ini juga yang mesti di cover atau di embrace oleh Sanyawana untuk lebih lanjutnya. Iya. Apalagi kan melihat kedatangan mahasiswa baru juga kan. Iya, kedatangan mahasiswa baru. Tapi intinya emang sih kalau buat tempatnya emang kayak di gedung RT aduh gitu. Aduh banget nih nah. Terus apalagi gedung RT dicampur berapa jurusan 3 kalau gak salah. Iya. Tapi kita mencobalah untuk inklusif juga sebenarnya. Baik mau Sasing mau siapa ya. Sastra adalah hak untuk semua orang lah ya. Gitu. Sastra terbuka lebar berarti ya. Terbuka lebar lah gitu. Itu paling tantangan ringan, tantangan terbesar ya proses kita mengemas untuk lebih menarik gitu. Tadi udah bahas nih dari awal maksudnya gimana terbentuknya Sanyawana gitu kan. Tantangannya gimana. Terus buat rencananya nih ke depannya gitu. Apakah contohnya Sanyawana mau bikin sekretariat gitu, apakah ada atau tidak gitu kan? Ya siapa tahu gitu kan. Tiba-tiba Sanyawana punya sekretariat cuy gitu loh. Ya. Untuk rencana di Sanyawana itu kita tuh karena tidak memiliki ketuanya siapa, tapi kita sistem di mana punya ketua teknis gitu. Jadi karena kita bukan sulit sih. Kita perlu ada satu kepala gitu ya. Nah kita mencobalah untuk melakukan
rekonstruksi atau rekonseptualisasi lagi di Sanyawana itu sendiri. Karena dari sebelumnya misalnya yang dekat dengan cinta alam dan kita sekarang akhirnya kembali lagi ke diskusi sastra yang lebih dalam. Nah, rekonstruksi itu untuk rencana ke depan paling kita mau apa ya? Di Sanyawana itu kan ada saya, Albi, terus Siva dan Muiz dan Widi. Itu kita tuh lagi punya konteks masing-masing. Misalnya saya di ekokritik, si Paul Rahman di Chaodism, terus Muiz di komik, dan Widi di suspense sama horor. Nah, itu lagi mau mencoba untuk mengeksplorasi wacana-wacana itu untuk bisa dibuat proses kreatifnya seperti apa, baik dalam pengkaryaan dan kritik. Jadi mungkin kedepannya kita bakal open submission untuk menjadi bunga rampai atau karya jejak babak zaman hari ini dengan konteks di rekan-rekan Sanyawana yang udah geluti gitu. Itu namanya dengan pasukan lah bersilat gitu ya di dalam panggung kesusastraan gitu. Juga mengikuti lomba-lomba sebenarnya Mak. Kita kemarin kita nyobain ikut di lomba kritik sastra di Dewan Kesenian Jakarta. Untuk rencana sekarang kita juga lagi ngelatih buat join di lomba komunitas selihara. Karena tuh ngekritik Saud Situmorang sama Dan Subagjo. Kita nyoba untuk kan penten mah datangnya di batur. Dengan datanya ada orang. Nah, kita mencoba kualitas kita udah sampai mana sih dalam bersilat sastra tuh. Nah, kita mau coba nge-push agendanya sih itu. Yang mudah-mudahan saya apresiasi banget dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris untuk bisa mengakomodir ruang podcast ini bareng-bareng, dan mudah-mudahan kecintaan kepada sastra juga tetap membumi dan menjadi gairah bagi kita semua. Itu sih. Semoga saja ya gitu mahasiswa baru lebih tertarik dengan sastra gitu lah ya. Jadi sastra Inggris tuh yang harus lebih mencolok tuh sastranya gitu. Sastra linguistik. Iya, tentu saja. Ya, semoga dengan mudah-mudahan juga dengan podcast kali ini ya semakin tahu gitu Sanyawana tuh ada gitu, berada di sini. Sanyawana masih bernyawa. Iya dia. Jadi Sanyawana istilah nama apa ya? Nanti tinggal ngaran. Jadi masih ada, masih terbukti gitulah. Betul. Mungkin ada yang tambahin dari Bang Abi? Udah cukup. Sanyawana masih bernyawa. Ya, betul. Oke, mungkin sampai di sini ya podcast kita kali ini. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain ya, di lain kesempatan lagi bisa bercengkrama lebih lanjut mengenai sastra-sastra itu ya. Ya, siap. Ya, itu mungkin